Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Yang mana pengujian hipotesis ini sangat dibutuhkan ya, untuk para mahasiswa, apalagi nanti yang akan menyelesaikan tugas akhirnya, pasti akan membutuhkan pengujian hipotesis, ya kan? Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari hipotesis, terus hipotesis itu juga persamaan dari hipotesis itu ada berapa saja, terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang uji statistik yang mana juga sangat diperlukan pada pengujian hipotesis ini. Terus di sini juga saya akan mencantumkan contoh soal untuk pengujian hipotesis supaya lebih memahami tentang pengujian hipotesis ini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian hipotesis. Hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Jadi anggapan bahwa hipotesis itu merupakan dugaan sementara itu benar karena hipotesis itu masih belum diketahui pernyataannya itu benar atau salah. Oleh karena itu, di sini penjelasannya mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Jika hasil hipotesis itu didapatkan hasilnya benar, maka hipotesis tersebut dapat diterima. Jika hipotesis tersebut didapatkan hasil yang tidak benar atau salah, maka hipotesis tersebut dapat ditolak. Kemudian yang ketiga yaitu ada hipotesis biasanya dinyatakan dengan lambang H besar. Ya, hipotesis ini didampingi oleh pernyataan lain yang menyatakan berlawanan. Maka hipotesis yang dilambangkan dengan H besar dinyatakan dengan H0 dan H1 atau H alternatif. Ya, kita lanjutkan kembali, yaitu ada pasangan hipotesis. Jadi pasangan hipotesis itu ada dua, yaitu ada hipotesis 0 yang dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1. Hipotesis 0 atau yang dilambangkan dengan H0 yaitu merupakan hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Jadi antara ukuran populasi dan ukuran sampel ini datanya sama. Oleh karena itu dinyatakan dengan tidak adanya perbedaan. H0 dituliskan dalam bentuk persamaan. Ya, persamaan berarti sama dengan ya, karena ditulis dalam bentuk persamaan. Kemudian hipotesis alternatif yaitu dilambangkan dengan H1, lawannya dari hipotesis 0, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Nah, jadi kalau H1 atau hipotesis alternatif ini datanya berbeda dengan hipotesis 0 yang datanya tuh antara populasi dan sampel tuh sama. Oleh karena itu, H1 itu dituliskan dalam bentuk pertidaksamaan, misalkan dengan kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Selanjutnya ada uji statistik. Nah, uji statistik ini sangat dibutuhkan pada pengujian hipotesis, ya kan? Yang pertama, uji statistik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada simpangan baku populasi yang dilambangkan dengan varians itu, yang didapatkan dengan varians yang sudah diketahui, dan ada juga dengan simpangan baku populasi yang belum diketahui. Oleh sebab itu, rumus pada simpangan baku yang telah diketahui dan yang belum diketahui itu pasti berbeda, ya kan? Perbedaan itu dapat dilihat dari ini. Simpangan bakunya kan sudah diketahui, jadi menggunakan simpangan baku. Jika kalau simpangan baku belum diketahui, maka menggunakan S.
rumusnya yaitu untuk simpangan baku yang sudah diketahui, Z0 sama dengan X bar dikurang 0 dibagi mu X bar sama dengan X bar dikurang mu 0 per varians per akar N. N itu jumlahnya. Simpangan baku populasi yang belum diketahui atau yang tidak diketahui. Z0 sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi S X bar sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi S per akar N. Akar N ini tadi yaitu jumlahnya. Supaya lebih paham akan rumus-rumus ini, maka kita langsung saja untuk ke bagian soal ya. Di sini saya ada contoh soal, yaitu suatu sampel acak 100 catatan kematian di US selama tahun yang lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun dengan taraf signifikan 0,05. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Nah, soal ini saya dapat dari buku Wellpool ya, buku pengantar statistik. Yaitu langsung saja ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu kita harus diketahui dulu, kita harus mengetahui dulu apa saja sih nilai yang ada di soal ini. Yang pertama, H0 atau mu 0 itu sama dengan 70 ya, 70 karena sudah diketahui simpangan bakunya sudah diketahui. Oleh karena itu, dia H0-nya sama dengan 70 tahun yang dituliskan menggunakan persamaan, yaitu sama dengan. Kemudian H1, mu 1, yaitu atau mu aja sama saja, itu dituliskan ini, lebih dari 70 tahun. Nah, hal itu dapat dilihat dari soal juga lebih dari 70 tahun. Selanjutnya, yang diketahui selanjutnya itu adalah N. N-nya itu jumlahnya tadi, kita lihat lagi ya. Sampel acaknya 100, ya, 100 catatan kematian di Amerika Serikat itu N ya. Kemudian, simpangan bakunya atau variansnya itu 8,9. Hal itu didapat juga pada soal ya, yang mana simpangan baku 8,9 tahun. Selanjutnya ada rata-rata populasi 71,8 tahun. Itu udah dapat dari soal juga, menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun ya, yang dilambangkan dengan X bar. Kemudian juga sudah diketahui juga taraf signifikannya atau alpanya itu sebesar 0,05 ya, didapatkan dari soal juga. Kemudian karena uji hipotesisnya adalah one-timed atau satu arah, dan alpanya juga sudah diketahui sebesar 0,05, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z-nya lebih dari 1,64. Nah, Z yang lebih dari 1,64 itu didapatkan yaitu dengan cara mendapatkan nilai kritik ini adalah dengan melihat tabel distribusi normal, di mana Z alpha yaitu Z alpanya dimasukkan ya nilainya 0,05 didapatkan hasil 1,64. Nah, hasil ini 1,64 ini didapatkan dari hasil Z alpha tadi ya, Z 0,05. Nah, hal ini dapat dilihat pada tabel Z ya. Dengan N sama dengan 100, jumlahnya 100, simpangan bakunya 8,9 dan rata-rata populasi 71,8 tahun. Sehingga rumus yang digunakan adalah ini rumus yang digunakan. Karena sudah diketahui ya simpangan bakunya, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Kita coba lihat lagi rumus yang pertama. Yang ini. Simpangan baku populasi yang telah diketahui menggunakan varians karena sudah diketahui. Yaitu Z hitung ada X bar dikurang mu 0 dibagi varians per akar N sama dengan X barnya tadi itu
Dari ketahui ya, yaitu 71,8 dikurang mu 0-nya 70 dibagi simpangan baku atau variansnya tadi didapat 8,9 per akar 100 ya. Akar 100 ini didapatkan dari jumlah banyaknya suatu peluang acak tadi ya. Kemudian dioperasikan 71,8 dikurang 70 dibagi 8,9 per akar 100. Jadi dicari dulu akarnya ya. Akar 100 itu kita cari dulu. Sudah dicari, terus kita operasikan saja langsung dibagi, dikurang dibagi, didapatkan hasil sama dengan 2,02. Nah, karena sudah didapatkan hasil 2,02, yaitu keputusan yang dapat diambil adalah H0-nya ditolak. Karena Z hitung atau rumusnya tadi ya, Z0-nya itu berada dalam rentang daerah kritikannya sebesar Z lebih dari 1,64 atau dalam kurung 2,02 lebih besar dari 1,64 dari hasil tadi ya. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi umur sekarang ini adalah lebih dari 70 tahun. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang pengujian hipotesis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian video saya ini. Sekian, terima kasih.